أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, selamat datang kembali. Semoga kita semua senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan keistimewaannya masing-masing. Islam mengajarkan umatnya untuk berlaku baik pada setiap makhluk hidup, termasuk kepada hewan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa orang yang berlaku kejam kepada hewan adalah orang-orang yang pantas dikutuk. Allah telah memberitahu kita tentang banyak keistimewaan para hewan di dalam Al-Quran. Inilah 7 hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hewan yang disebutkan dalam Al-Quran yang pertama adalah lebah. Lebah adalah salah satu hewan yang disebutkan di dalam surah An-Nahl, surat yang ke-16. Jika ditelusuri lebih lanjut, lebah merupakan hewan yang melambangkan manusia. Mereka termasuk hewan yang begitu sibuk bekerja untuk menyambung hidup. Mulai dari membangun sarang, mengambil sumber makanan dari bunga, hingga menghasilkan madu. Kan tetapi, lebah juga termasuk hewan yang diceritakan tak lupa akan penciptanya sesibuk apapun mereka. Hal ini mengisyaratkan kuatnya komunikasi antara lebah dan sang pencipta, sebab hanya mereka yang terpilih saja yang bisa membangun hubungan kuat dengan Tuhan. Manusia dapat menggunakan fakta ini sebagai pelajaran. Lebah yang merupakan hewan tak berakal saja bisa beriman. Kita juga bisa melakukan lebih dari itu. Hewan yang disebutkan dalam Al-Quran berikutnya adalah burung. Berikutnya adalah burung. Mereka merupakan hewan yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Namanya muncul 18 kali dalam 16 ayat yang berbeda. Spesies yang disebutkan pun beragam, mulai dari burung gagak, hudhud, puyuh, dan lain-lainnya. Salah satu paling spesial adalah ababil, yang tercantum dalam surah Al-Fil. Mereka adalah burung yang datang dari surga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada saat itu sekitar tahun 570 Masehi, Mekah kedatangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah, namun upaya tersebut dihentikan oleh burung hewan ini. Burung-burung ini membawa batu panas berasal dari neraka dan menjatuhkannya kepada pasukan bergajah. Hewan yang disebutkan dalam Al-Quran berikutnya adalah semut. Seperti lebah, semut mendapatkan satu surah dalam Al-Quran yang didedikasikan untuk dirinya, yaitu surah An-Naml. Ayat-ayat di dalamnya menerangkan tentang keterkaitan lisan antara hewan ini dengan Nabi Sulaiman. Selain itu, semut merupakan hewan yang tak boleh dibunuh, bahkan Allah sendiri yang langsung melarang kita untuk tidak membunuh hewan ini. Hewan selanjutnya adalah ular. Meskipun sering menjadi lambang dari keburukan, justru hewan ini memiliki peran penting di mata Islam. Hal ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa dalam pembuktian bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan yang disebutkan berikutnya adalah laba-laba. Laba-laba merupakan salah satu hewan yang sebaiknya tak dibunuh oleh umat Islam. Ini disebabkan karena hewan ini pernah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Diceritakan, semua ini berawal dari Rasulullah saat itu dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy karena beliau diam-diam pergi dari Mekah. Di tengah perjalanan, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Thur. Akan tetapi, bagian mulut gua masih terbuka sehingga orang dari luar bisa melihat ke dalam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seekor laba-laba kemudian membuat sarang yang tebal sehingga menutup area terbuka tersebut. Berkat hewan inilah Rasulullah dan Abu Bakar tak tertangkap oleh kaum Quraisy dan berhasil menyelamatkan diri. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Ankabut yang artinya laba-laba. Hewan berikutnya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ikan. Hewan ini disebutkan setidaknya 5 kali di dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya terkait dengan kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh seekor ikan besar. Menceritakan tentang Nabi Yunus yang diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum Munawa, namun setelah berbagai cara dilakukan beliau agar mereka mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya selalu nihil.
Akhirnya beliau naik ke kapal yang penuh dengan muatan dan diminta untuk melompat ke laut karena badai. Saat itu Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan besar. Di dalam perut ikan, beliau terus berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Yunus pun berhasil keluar. Hewan yang disebutkan dalam Al-Quran berikutnya adalah sapi. Semua ayat tentang sapi berasal dari surah terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, yang artinya adalah sapi betina. Hewan ternak ini disebutkan 9 kali di dalamnya. Seringkali ayat-ayat ini berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih sapi. Namun hewan ini juga terkait dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut memiliki mukjizat yang istimewa, yaitu dapat menghidupkan orang yang telah mati. Saat itu orang tersebut adalah laki-laki kaya dari Bani Israel yang dibunuh oleh orang-orang yang tak dikenal. Masyarakat setempat ingin menemukan siapa pembunuhnya, tapi tak ada saksi. Mereka meminta tolong kepada Nabi Musa, sekaligus ingin membuatnya membuktikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun diperintahkan untuk menyembelih sapi betina dengan cara tertentu. Sapi itu berumur sedang, punya kulit bersih, tak bercorak, tak pernah membajak sawah, dan lain sebagainya. Setelah sapi yang cocok ditemukan dan disembelih, Nabi Musa memukulkan bagian tubuhnya ke arah jenazah. Laki-laki itu pun kemudian bangkit dan berkata bahwa pembunuhnya adalah kerabat dekatnya sendiri. Itulah 7 hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran serta keistimewaannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.